Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari mengawali tausiah atau kajian ilmu hadis kita pada malam hari ini. Kita sama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut salawat dan salam kita kirimkan kepada pembimbing kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis dengan tema bahaya malas. Ya. Saya pikir sebagai seorang manusia hampir tidak ditemukan ada di antara manusia itu yang tidak tertimpa penyakit malas ini. Dan mungkin bisa setiap hari kita mendengar saya malas atau dia malas. Saya jenuh dengan pekerjaan ini dan lain sebagainya. Sebagai seorang manusia, para jamaah serta pendengar radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini normal dan wajar ya. Tetapi yang tidak normal, para jamaah serta pendengar yang dimuliakan Allah, adalah berketerusan dalam keadaan jenuh dan malas. Dan malas ini, kalau kita pikir-pikir pada diri manusia itu ada dua macam. Ada malas jasmani dan malas rohani, atau malas fisik kita dan malas akal kita, pemikiran kita, akal lah ya, otak kita. Jadi kalau malas pada fisik itu pada malas untuk bekerja. Orang suka nganggur, suka menunda-nunda pekerjaan, apalagi pekerjaan dalam ibadah. Pokoknya malas dalam beraktivitas, malas dalam melakukan sesuatu, wabil khusus malas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malas dalam bentuk rohani, malas untuk menggunakan akal pemikiran, ataupun malas untuk berfikir. Padahal kita ini diberikan alat untuk berfikir, mengenal Allah, untuk berfikir mengapa kita diciptakan Allah di permukaan bumi ini, untuk berfikir apakah ketika melakukan sesuatu hanya lepas begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Ya. Inilah diantara hal-hal yang menjadi tugas dari orang yang berfikir. Jadi ada orang yang malas seperti itu. Jadi hanya menerima begitu saja. Disuruh melakukan yang jelek pun kita turut melakukan tanpa memikirkan
apakah itu sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ya. Jadi oleh para ulama membagi malas itu kepada dua macam. Ada malas dalam bentuk fisik, ada malas dalam bentuk non fisik ataupun malas rohani, jasmani dan rohani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba melihat beberapa hadis yang berbicara tentang malas dan bagaimana mengatasi rasa malas. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah bin Amr qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun yajtahiduna fil ibadah ijtihadan syadida. Hadis yang diterima melalui Abdullah ibnu Amr, beliau berkata, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rijalun yajtahiduna fil ibadah, ada beberapa orang laki-laki yajtahiduna fil ibadah ijtihadan jadida, dia sangat serius, sangat rajin beribadah, ijtihadan syadida, dengan sangat rajin sekali. Jadi dia beribadah dengan sangat rajin sekali. Jadi tingkatan rajin beribadah sampai sangat berlebihan. Nah, jadi kasus ini ataupun cerita ini disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si perawi mengatakan faqala, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka darawatul Islam, tilka darawatul Islam. Jadi orang yang melakukan pekerjaan yang sangat rajin itu darawatul Islam. Itu orang yang dalam melakukannya sudah sampai kepada tingkat puncak. Darawatul Islami wa syirratuhu. Ya. Sudah sampai pada tingkat puncak, tingkat yang paling tinggi sekali. Walikulli darawatin syirratun. Jadi maksud syirratuhu ini tingkat puncak yang sudah membuat orang sampai malas. Ibarat orang naik ke puncak, ya, lalu andai kata ditambah sedikit lagi untuk naik, tidak sanggup lagi. Jadi walikulli darawatin syirratun. Dan bagi tiap-tiap yang sudah sampai ke tingkat puncak sekali itu, ada rasa kemalasan, ada rasa kejenuhan. Walikulli syirratin fatratun. Ya. Dan bagi setiap syirwah yang melakukan sesuatu secara sangat berlebih-lebihan itu, fatratun, ada titik jenuhnya, ya, ada masa-masa yang membuat orang jenuh. Dia orang yang sudah berlebih-lebihan sekali itu sampai membuat dia sana sudah sangat lelah, sudah sampai ke puncak tingkat kerajinannya, sampai membuat dia mendapatkan suatu saat yang membuat dia jenuh, malas, tidak bersemangat lagi. Faman kanat fatratuhu ila iqtisadin wa sunnatin,
Barang siapa yang rasa jenuh atau rasa malasnya itu sampai kepada sesuatu yang disetujui oleh sunnah, ya, min ma huwa, maka tingkat kejenuhan atau kemalasan tersebut itu masih ada toleransinya. Jadi orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan, di sini dalam konteks ibadah, misalnya orang melaksanakan ibadah sunat yang dimaksudkan, ya, melakukan ibadah sunat sangat berlebih-lebihan sekali, sangat, sehingga membuat dia mungkin yang seharusnya disyariatkan melaksanakan ibadah sunat secara berketerusan tetap dibiasakan, tetapi karena terlalu berlebihan itu sehingga membuat orang yang melakukan pekerjaan tersebut sampai pada fatrah, sampai pada titik yang membuat dia bosan. Dan kesungguhannya itu sampai pada perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka fadzalikal halik, maka itulah yang membinasakan kita. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat rajin melakukan sesuatu perbuatan, terutama perbuatan-perbuatan sunat, itu ada masa-masa bagi orang tersebut sampai pada tingkat jenuh. Kalau pada tingkat jenuh dalam melaksanakan amalan, tapi masih dalam koridor, masih dalam batas-batas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masih dalam batas-batas garis-garis syariat. Apa contoh garis syariat? Misalnya dalam melaksanakan ibadah salat, kita contohkan dia melaksanakan salat dalam batas-batas yang wajar, tidak sampai berlebihan. Tidak sampai misalnya kalau melaksanakan salat malam, ya, sampai memaksa diri melaksanakan perbuatan-perbuatan sunat sampai membuat badannya lelah dan sakit. Nah, ini sudah di luar sunnah Rasulullah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah. Lalu begitu baginda masuk ke dalam rumah Aisyah, beliau melihat ada seutas tali yang bergantung di tengah-tengah rumahnya. Baginda Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, ini tali apa? Ada apa dengan tali ini bergantung di sini?" ditanya Rasulullah. Lalu Aisyah memberikan jawaban, "Ya Rasulullah, secara kebetulan saya ditemani oleh seorang nenek yang sudah tua. Jadi beliau melaksanakan salat sunat yang banyak di malam hari. Jadi pada saat beliau melaksanakan salat sunat, kadang-kadang beliau tidak kuat untuk berdiri, ya, karena banyak sekali melaksanakan aktivitas salat. Lalu beliau berpegangan di tali tersebut untuk bisa sanggup melaksanakan salat." Oh begitu, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan,
potong tali itu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah meminta kepada Aisyah supaya tali yang bergantung di rumahnya itu, yang digunakan oleh nenek tersebut untuk membantu dia agar sanggup berdiri dalam melaksanakan salat, itu disuruh potong oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, melaksanakan amal-amal ibadah sunat itu cukup menurut batas kemampuan, tidak boleh dipaksa. Karena apa? Nah, ini terkait dengan hadis ini. Itu kalau dipaksa betul, ya, paling-paling mungkin berapa malam kita sanggup memaksa diri memperbanyak salat sunat. Tapi setelah itu kita akan kalah. Dalam sebuah hadis dikatakan lam yushaddad din illa ghalabahu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada orang yang memberat-beratkan dalam menjalankan ibadah atau dalam menjalankan agama kecuali dia akan dikalahkan oleh yang dia berat-beratkan itu. Jadi sesuatu yang seharusnya kita lakukan secara batas-batas kemampuan ataupun dalam batas-batas kemampuan, jangan dipaksa melebihi batas kemampuan. Itulah yang disebut zarawatul Islam, akan sampai tingkat puncak yang sampai membuat kita jenuh. Mungkin kalau kita berencana, saya mau melaksanakan salat malam setiap malam, salatul lail setiap malam kita berencana. Tapi ketika kita memaksa diri melaksanakan salatul lail tiap malam tidak salah. Tapi begitu banyak kita laksanakan salat malam. Setelah salat isya mungkin istirahat sebentar, kemudian terus salat terus sampai menjelang subuh ataupun sampai tengah malam sekali. Sehingga apa yang terjadi para jamaah sekalian, ini sangat dikhawatirkan. Yang terjadi adalah membuat dia jenuh, membuat dia sakit. Bisa jadi subuh besok tidak sanggup lagi melaksanakan tepat pada waktunya, karena dia sudah menghabiskan tenaga di malam hari untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sunat, sehingga dapat membuat dia mengabaikan perintah wajib. Bukan itu saja para jamaah sekalian, boleh jadi juga akan membuat dia sakit. Jadi karena memaksa sesuatu tidak sesuai menurut kadar kemampuan. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Itu batas-batas toleransinya sudah tidak ada lagi. Wa man kanat fatratuhu ilal ma'asi, barang siapa yang tingkat kemalasannya itu sampai kepada menjurus kepada perbuatan maksiat, ya, di antara perbuatan maksiat dia sudah meninggalkan salat subuh misalnya, ya, karena terlalu memaksa sampai dia membuat dia tidak sanggup lagi melaksanakan salat subuh atau menyebabkan dia sampai jatuh sakit. Fahuwa fadzalikal halik, itulah yang membinasakan. Tetapi barang siapa yang tingkat kejenuhannya itu dia masih bisa menjaga aturan-aturan syariat atau sunnah-sunnah Rasulullah, dia melaksanakan perintah-perintah wajib, lalu melaksanakan perintah-perintah sunat seadanya, semampunya, ini masih dalam batas-batas yang fali ummi ma huwa dalam bahasa hadisnya, ya, fali ummin ma huwa dipahami oleh para ulama, fali ummin ma huwa, maka itu masih dalam batas-batas yang wajar. Tapi begitu sampai sangat berlebih-lebihan sekali sehingga membuat dia itu menjatuh ataupun jatuh ke dalam lubang bahaya ataupun tingkat bahaya yang tidak disenangi oleh agama ataupun tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat inilah membuat orang malas.
Jadi malam ini sanggup melakukannya, malam besok sanggup, 3 malam, 4 malam, 5 malam, mungkin malam ke-6 udah nggak sanggup lagi. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara berketerusan, secara kontinu, secara terus menerus. Wa in qalla, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu sedikit. Ini terutama dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Kita lebih baik mengabadikan ataupun membiasakan salat-salat sunat itu menurut kadar kemampuan, tapi ada tiap malam, daripada memaksa diri melakukannya secara terus menerus dalam satu malam sampai menjelang tengah malam ataupun mendekati subuh, akhirnya menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakan salat subuh. Jadi ini yang di antara contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berkaitan dengan hadis ini. Ada hadis an Abdillah bin Amr annahu tazawwaja imra'atan min Quraisy. Jadi hadis Abdullah ibnu Amrin bahwa beliau menikahi seorang wanita min Quraisy, dari suku Quraisy. Fakana la ya'tiha, tapi setelah dinikahi wanita dari suku Quraisy ini, dia tidak pulang ke rumah wanita tersebut. Artinya dia tidak berkumpul dengan wanita tersebut. Kana yashghaluhu as-shaumu was-salatu. Jadi alasan dia tidak pulang ke rumah istri yang sudah dinikahi itu, alasannya karena dia disibukkan oleh puasa dan salat. Artinya dia setelah menikahi seorang wanita yang menyebabkan si wanita ini sudah terkarantina, ya, seperti sudah diikat di rumahnya tapi tidak pulang, suaminya tidak pulang, boleh jadi juga tidak memberikan nafkah. Alasannya mengapa saya lebih mementingkan puasa dan salat saya ketimbang saya pulang ke rumah istri saya. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal ini, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sum min kulli syahrin salasata ayyam. Jadi ketika hal ini disampaikan, dilaporkan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, kalau kamu memang rajin melaksanakan puasa, tapi janganlah puasa terus menerus sehingga istrimu tidak kamu hiraukan, tapi puasalah min kulli syahrin salasata ayyam. Kalau kamu memang kepingin sekali mau memperbanyak puasa, tapi puasalah dalam setiap bulan hanya 3 hari. Puasa 3 hari saja dalam setiap bulan, yang oleh para ulama dipahami 3 hari ini adalah Siyamul Bayd, ya, puasa putih yang dikenal dalam Islam, yaitu puasa pertengahan bulan 13, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Arab. Nah, itu yang dipahami oleh ulama puasa bid yang dikatakan puasa 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu si pemuda ini mengatakan, atau si laki-laki ini mengatakan, qala inni utiqu aktsara min dzalik. Wahai Rasulullah, ya, kalau dengan bahasa kita, itu kecil sekali ya Rasulullah. Kalau cuma dalam 1 bulan 3 hari yang saya puasa, itu kecil sekali. Bagi saya ringan sekali ya Rasulullah.
saya mampu melaksanakan lebih dari 3 hari dalam 1 bulan. Famazala bihi, ya, dia terus menerus mengatakan seperti itu, hatta qala lahu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sum yauman wa aftir yauman. Oh, kalau kamu masih bisa menambah lebih dari 3 hari dalam 1 bulan, kalau begitu kamu berpuasa 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi kalau dalam 1 bulan 30 hari, berarti kamu dalam bulan tersebut melaksanakan puasa sebanyak 15 hari. Karena selang 1 hari. Itu kalau kamu lebih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa sunat, laksanakan 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Wa qala lahu iqra al-Quran fi kulli syahrin. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan juga kepadanya, bacalah Al-Quran pada setiap bulan. Fi kulli syahrin. Qala inni utiqu aktsara min dzalika. Saya bisa melaksanakan baca Al-Quran itu lebih banyak dari itu. Qala iqra'u fi kulli khamsin fi kulli khamsa asyarata. Nah, di bagian awal itu tidak disebutkan berapa lama, tapi di sini disebutkan iqra', maka bacalah Al-Quran itu, artinya menamatkan baca Al-Quran itu pada setiap 15 hari. Mungkin dia sanggup membaca, menamatkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat. Baginda Rasulullah mengatakan, jangan seperti itu. Kalau kamu ingin mengkhatamkan Al-Quran, khatamkanlah dalam 15 hari sekali khatam. Qala inni utiqu aksara min zalik. Saya bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih banyak dari itu. Qala iqra'hu fi kulli sab'in. Kalau kamu sanggup lebih banyak dari 15 hari 1 kali khatam, ya tingkatkan bacaanmu sampai dalam setiap 7 hari. Artinya 7 hari sekali khatam. Hatta qala iqra' fi kulli salasin. Sehingga kalau lebih kuat dari itu lagi, paling diberikan toleransi oleh Rasulullah, maka bacalah atau khatamkanlah Al-Quran pada setiap 3 hari. 3 hari sekali khatam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nampaknya di sini Nabi tidak memberikan toleransi lagi kepada orang yang mengkhatam Al-Quran, ya. Kurang dari 3 hari sekali khatam tidak diberikan toleransi oleh Rasulullah. Padahal ini ibadah. Membaca Al-Quran itu kan ibadah. Tapi ketika ada orang karena begitu rajin, begitu bersemangat ingin mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari, nah ini tidak diizinkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena setelah itu sampai kepada sarwah tadi, ya, sarawatul, sampai pada tingkat jenuh, bosan, sehingga membuat dia tidak mau lagi melakukan pada hari-hari berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini sama seperti dalam hadis sebelumnya, lebih kurang, ya. Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu ada masa-masa jenuhnya, ada masa-masa ya tidak bersemangat. Walikulli syarratin fatratun. Bagi setiap orang yang menemukan rasa jenuh itu ada satu masa. Faman kanat syirratuhu ila sunnati, ini sama seperti hadis di atas. Barang siapa yang masa-masa jenuh, masa-masa bosannya itu tapi masih dalam batas-batas yang
direlakan oleh sunnahku, artinya masih dalam batas-batas sunnahku, faqad aflaha, maka dia termasuk orang beruntung. Ya. Jadi ada malas, tapi malasnya tidak sampai berlebihan sekali. Ya. Kalau yang berlebihan itu tidak membuat ia sampai meninggalkan perbuatan amalan sunnah itu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika, barang siapa yang masa-masa jenuh yang dilaluinya itu sampai kepada batas-batas yang melebihi, ya, ila ghairi dzalika, faqad halaka, maka dia telah sampai kepada batas-batas binasa. Makanya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan malas itu termasuk maksiat, ya, karena ada di antara orang-orang yang malas dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas ibadah, sampai membuat dia jatuh kepada perbuatan maksiat, tidak terkontrol lagi, tidak lagi berada dalam sunnah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, dalam beberapa hadis juga kita dituntun untuk bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini berhubung waktunya sudah masuk insyaallah, kiat ataupun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi rasa malas seperti ini, ya, bukan saja malas dalam beraktivitas, dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga malas dalam melaksanakan ataupun malas bekerja dan beraktivitas lainnya. InsyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan berikut dengan menawarkan beberapa langkah, beberapa cara, baik dari sunnah Rasulullah ataupun yang dipahami oleh orang-orang yang memang sudah bergelut dalam mengatasi persoalan malas ini. Mungkin sampai di sini saja dulu dua hadis yang kita bacakan terkait dengan bahaya malas ini. InsyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.